Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri berpidato lebih dari 1 jam dalam perayaan HUT ke-50 PD Perjuangan di Kemayoran, Jakarta Pusat hari ini. Selain soal kebangsaan, Megawati juga kembali menyampaikan ada sanksi pemecatan untuk kader yang tidak taat aturan. Megawati juga lagi-lagi menegaskan kuasa tunggalnya sebagai pimpinan tertinggi yang punya kewenangan mutlak menentukan bakal calon presiden 2024 dan ternyata tidak diumumkan hari ini ya. Jadi malam hari ini kita akan bahas apa yang terjadi pada hari ini, sepanjang hari ini, narasi-narasi yang dikeluarkan. Sudah bergabung bersama saya di studio, sangat menyenangkan bisa kembali lagi bertemu dengan kawan-kawan saya ini. Ada dosen saya yang ini sebelah kiri saya, pakar komunikasi politik, Bang Effendi Ghazali. Bang Egi, selamat datang. Selamat malam. Ini juga bukti bahwa perempuan bisa menjadi hebat. Jadi anchor. Yang luar biasa, seperti Bu Retno. Betul. Ya, ada Bang Eri Kosatarduga juga, Ketua Selamat DPP malam. PD Perjuangan. Terima kasih Bang, sudah menyempatkan waktu ke sini di tengah Sama-sama. kesibukan, masih konsolidasi sana-sini, tapi tetap hadir di sini. Terima kasih. Saya ke dosen saya dulu ya. Iya. Jadi, Bang Effendi, yang dilihat selama 1 jam lebih itu, apa? Hampir 2 jam. Ya, hampir Hampir 2 2 jam. jam. Apa yang dilihat? Jadi, apa yang sebenarnya ingin ditampilkan Bu Mega hari ini? Yang pertama, selamat ulang tahun emas. Betul, Terima kasih. ya. Tidak itu banyak dia. partai yang bisa selamat sampai ulang tahun emas. Itu juga penting. Jadi selamat ulang tahun emas dan selamat melewati tahun Dan emas. solid ya. Ya, Amin. dan yang kedua solid. justru tadi itu suasana ulang tahun. Jadi semula kita menduga itu adalah suasana Politik penyampaian banget, capres. Enggak, itu suasana ulang tahun dan suasana seorang ibu berbicara pada anak-anaknya. Jadi tepat tidak mengundang ketua-ketua partai lain. Karena kalau diundang malah nanti agak merasa apa ya, teralienasi karena ini agak banyak berbicara bahasa yang detail tentang PDIP sendiri itu. Nah, yang ketiga tentu saja ini tetap menjadi kejutan. Apa itu? Dulu guru-guru saya mengatakan kejutan yang terbesar itu adalah kalau nggak ada kejutan. Padahal kita udah menunggu-nunggu kejutan, ya kan? Ada 150 media kata Bu Mega mengutip Hasto, menunggu ada kejutan. Nah, saya malah sampai hafal itu orang ngono gitu ya. Saiki nungguin gitu ya. Nggak ada. Terserah gue. Ditambah lagi urusan gue. Ditambah lagi ujungnya loh. Kalau mau lihat tarikan nafasnya, gile, ada gilenya. Jadi seperti maknya yang lagi ngomong dalam sidul anak sekolahan, kurang lebih begitu. Nah, tetapi beberapa poin penting yang muncul di situ, pasti ya, tadi sudah disampaikan kesetaraan perempuan. Betul. Apakah itu mengacu pada puan, gitu kan? Kan ada pertanyaan orang. Lalu yang kedua, dengan menyebutkan nama itu sudah ada dalam tanda petik kemudian di kantong, kurang lebih begitu. Siapa itu? Kita kan kebetulan karena nggak hadir, nggak punya privilege untuk melihat apa yang ada di kantong. Di kantong. Mungkin Pak Jokowi sudah, karena sudah menyatakan Itu ada di kantong. Nah, bahkan sebetulnya ketika tadi Ibu Megawati menceritakan perjalanannya yang panjang, ada bahasa-bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh ibu dan anak. Kalau orang luar melihatnya seperti, mohon maaf, sombong, agak bersifat memuji-muji diri sendiri ya, dengan, show of force dengan berbagai gelar, terus kemudian bagaimana perjalanannya dulu. Kalau mau nyari pemimpin seperti saya dong, keren. Tapi betul-betul tuh harus dipahami dalam konteks khas PDI Perjuangan antara ibu dan anak dan jadi semuanya dalam mereka, konteks yang berada di satu ruangan itu. dan gitu semua ya? tepuk tangan, artinya itu bahasa yang cocok bagi mereka walaupun orang lain punya persepsi yang berbeda. Nah, dengan itu saya langsung memulai sesuatu yang panas karena ada Eriko Sutarduga yang tidak ingin menduga-duga. Kemudian ada beberapa nama sebelumnya Budi atau juga Perhimpunan Merdeka yang antara lain menyebutkan kemungkinan Bu Mega akan maju lagi. Kalau saya tadi melihat dengan semua sharing ilmu kita selama ini, itu menceritakan lebih pada bahwa secara tidak melanggar konstitusi, ya ada semacam tradisi di Indonesia dan itu diperkuat oleh Kongres ya, bahwa keputusan terakhir untuk menyebut calon presiden itu ada pada Ibu Ketua Umum dalam hal ini Ibu Megawati, bahkan waktunya pun ada pada dia. Jadi semua yang dia ceritakan itu untuk mengangkat satu klimaks dengan menyatakan Anda kalau kesini cuma cari harta, enggak. Lihat masih banyak orang di kolong jembatan. Saya memperhatikan itu loh, sampai diversifikasi pangan, sampai kemudian stunting. Itu semua adalah bangunan emosi untuk akhirnya mengatakan, kurang lebih mengatakan, saya bukan hanya mendapat legal standing dari Kongres, dan itu diakui oleh seluruh partai, tapi pengalaman-pengalaman saya memperhatikan hal-hal yang kecil. Dan keren kan itu, dua kalimat lain yang cukup menyentuh adalah gitu.
kalian kangen nggak sama Iya, iya. ibu kalian? Itu Siapa satu. yang rindu? Nah, Ya, ditambah ya. lagi dengan satu lagi, saya ini terlalu tua nggak? Udah kesepuhan itu ada kali kata-kata itu, sepuh nggak? Dan itu ditangkapin nggak bu, segala macam. Itu komplit untuk menyatakan kapanpun dia akan mengumumkan dan siapapun yang akan dia umumkan. Itu sudah bulat di situ. Jadi semua Oke. bangunan emosi itu menuju ke sana. Kalau orang lain bisa melihatnya lagi-lagi. Iya, Ini apa iya. namanya feodal, sorry ya orang lain bisa Iya, melihat begitu. betul. Terus sangat terpusat pada satu orang, ya. Tapi lepas dari itu kan ini saya dua hal yang mungkin saya mau catat ya. Itu satu, sama satu lagi konvensi yang belum menjadi ciri khas dari partai Iya, modern di betul, Indonesia. betul. Tapi kalau seleksi tes potensi bagi caleg, Itu semuanya sudah dilakukan, dijalankan. sudah Jadi semuanya itu. sudah Jadi, dilakukan. menurut saya tadi emosinya itu sampai pada hal yang sedang kita tunggu-tunggu, tapi kejutannya justru adalah tanpa kejutan. Cuma dia ingin mengatakan semua perjalanan bersama itu Bu Megawati yang akan menyampaikannya. Nah, cuma itu nanti ada catatan. Saya secara khusus akan kasih catatan soal 1 Juni 2023. Iya, betul, Nggak betul. bisa itu. Kalau di GBK, Iya. itu kalau saya nggak keliru jadwal Piala Dunia U20. Stadionnya nggak boleh dipakai. Oke. Nanti coba kita. Jadi siapa yang bisikin Betul, itu? betul. Nah, Sampai iya, di situ. iya. Tapi Eriko Sutarduga yang tidak ingin menduga-duga, saya rasa Ibu Megawati tadi tidak ingin menempatkan dirinya sebagai salah satu dari 3 nama yang disebut-sebut sebagai calon presiden. Karena Ibu Megawati mengatakan saya tidak Dan di akan membawa. atas itu dong, Iya, iya. dan lebih di atas mereka dong, di Betul, atas dia nama-nama ingin itu menunjukkan dong. di atas nama itu. Walaupun kita dengar dari Eriko sekarang. Nah, Dia ya kan jangan Sebenarnya Iya. ini sudah selesai dijawab Enggak, Profesor Egy enggak, semua. Enggak, kita pengen dengar suasana yang di sana tadi. jadi kan kalau misalnya menyimpulkan Iya. tadi, ada yang intinya di atas itu dengan dibangun narasi yang Ya, seperti memutar yang cakep dengan suasana gitu. yang enak 1 jam Bungkus, lebih. pakai pita. Bungkusnya di situ ya kan? Gitu. Jadi begini, Prof, saya harus jujur menyampaikan, ini kan sebenarnya pertama kali kami ingin merayakan hari ulang tahun ini di GBK. Iya. Ini pertama kali, Iya, iya. ya. Dan konsep dasarnya di sana. Karena kenapa? Ibu sudah kurang lebih 3 tahun tidak bertemu langsung fisik ya. Betul, betul. Kalau secara Zoom Iya, sangat udah, sering. iya. Nah, secara fisik. Nah, di PDI Perjuangan itu berbeda memang. Eriko, Pak Hasto atau siapa saja, berbeda kader itu kalau bertemu dengan Ibu Ketua Umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Saya sendiri sampai sekarang belum bisa menyebutkan kenapa seperti itu. Ini contoh, pada waktu Ibu Mega sempat waktu mau diperiksa dulu dengan KPK, kami itu mencoba mencegah dari daerah datang, tidak mempan. Tapi Ibu begitu telepon, saya tidak mau, tidak ada hal apa-apa begini. Itu dengan sendirinya batal. Nah, saya melihat tadi, Prof. Egy, itu di Kemayoran tuh tempat itu nggak mencukupi. Itu sudah sangat dibatasi. Dan kita memang tidak bisa melarang orang datang. Loh dibiayai tidak, apapun tidak, kenapa mereka datang tidak boleh? Nah tadinya itu di GBK. Tapi karena katanya untuk dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain, sehingga kami tidak di sana dan ditentukan di sini. Akhirnya kita mengucap syukur dengan hal itu juga, Prof. Iya. Karena kenapa? Bangunan hubungan itu terasa lebih hangat. Nah, pertemuan yang sudah 3 tahun tidak terjadi itu, nah itulah yang menjadi betul-betul Ibu Ketua Umum mencurahkan sepenuhnya. Betul. Dan Iya. sudah tepat dikatakan dari Benar-benar Prof. Egy, kangen-kangenan tadi momen ya. Dan memang ini hanya untuk internal. Tapi kan tidak boleh juga namanya media tidak diajak. Oh, iya. Loh, ada Iya, hal apa? iya. Kan begitu Di kan? era sekarang tidak Tidak ada. ada, bisa. tidak ada yang bisa ditutupi. Iya. Nah, Ibu itu sebenarnya tadi saya selesai dari kebetulan bersama-sama dengan beliau. Ya saya memang mau berbicara seperti itu. Menurutmu bagaimana? Nah, enggak ada yang salah. Tapi memang khasnya Bu Mega seperti semua itu. ini dan saya katakan Ceplas-ceplos. apakah ada hal yang mengarah ke suatu? Enggak juga, Prof. Egy. Iya. Memang begini. Beliau menginginkan kaum perempuan itu jangan lagi hanya berpikir secara mau hanya sekedar menjadi ibu rumah tangga. Iya. Bukan tidak boleh, boleh. Bukan sekedar hanya untuk ingin sekedar mau mencari uang atau apa. Tidak, tapi perempuan itu punya kondisi yang sangat lengkap. Coba tadi Mbak perhatikan bagaimana perempuan sebenarnya lebih kuat dari laki-laki. Apa laki-laki bisa melahirkan? Iya. Kan tidak bisa. Iya. Nah, tapi kalau persepsi luar menanggapi itu seperti itu, ya itu sah-sah saja. Kita Betul, juga betul. tidak bisa mengatakan enggak bisa persepsi itu, tidak seperti itu. Sama seperti tadi Prof. Egy sampaikan,
bahwa generasi muda yang perhimpunan tadi orang Merdeka, Mas Budi apa? Dulu dari CNN Budi itu. Adiputro. Budi Iya, Adiputro. total politik. Begitu juga dengan Mas Wir dan Saking lain-lain. totalnya dia. Saya Ya. total banget. Begitu juga dengan Mas Adi Praitno. Iya. Iya, Itu iya. menyampaikan bahwa trending saat ini seperti itu. Banyak kembalinya pemimpin-pemimpin yang sudah punya pengalaman yang luar biasa. Seperti contohnya Lula da Silva, Iya, iya, iya. yang bahkan betul, sekarang terjadi keributan di Brasil. dengan Brasil, ya. pengikutnya Jair Bolsonaro seperti itu. Nah, tentu apa kita harus menghalangin orang berpendapat Ya, begitu? Tidak enggak. juga. Iya. Ini Tapi berarti hidup lagi nih. Iya. Tapi ada satu, Nggak apa-apa. Prof. Egy. Nggak apa-apa. Begini, Iya. ada satu yang harus saya luruskan di sini, Ya. Mbak. Bahwa hak yang diberikan kepada Ibu Ketua Umum, Kongres loh ini. Iya. Iya, iya. Bukan Ibu Ketua Umum kemauannya sendiri, Iya. bukan siapa-siapa yang punya kemauan. Kongres menyatakan itu haknya Ibu Mega untuk maju Ya. calon presiden, atau beliau mau menentukan siapa yang maju calon presiden. Nah, ini jangan dipisahkan. Bahwa sepenuhnya hak beliau untuk maju ataupun menunjuk orang mengusung lain. orang lain. Ya. Nah, apa keputusan beliau? Tadi saya coba tanya, ya cuman beliau senyum-senyum dan tidak mau menjawab. Terus apa yang mau saya ini kan, Iya, iya. Prof. Egy? Ya, Artinya ya, begini. ini menarik bahwa Iya. dengan kalimat ini kemungkinan ketiga itu ada gitu. Nah, begini, kalau saya melihatnya... Tunggu. Ada soundbite-nya, Ya. soundbite-nya. Ini Ya. mungkin ada pemirsa yang lupa, kita tampilkan dulu. Ya. Maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada Ketua Umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin nggak ada. Urusan gue. Gile lihat. Oke. Paling ada gile. Iya, Nah. dan itu ketika menyampaikan bahwa itu betul-betul penegasannya terlihat Itu ya. tadi yang saya Ya. katakan Dan alirannya penuh, mengalir iya, bagus alurnya naik sampai gitu. puncaknya di situ ya. Nah, begini, saya tadi melihat karena saya hadir di situ. Iya. Iya. Sekali lagi, belum tentu saya ini apa ya? Tadi sudah disampaikan Prof. Egy. Saya tidak ingin menduga-duga, walaupun saya Riko Sutarduga. Iya, iya. Saya lihat begini, ada chemistry tadi yang ketemu luar biasa, yang saya juga tidak menduga antara Ibu Ketua Umum dan Pak Jokowi. Prof. Egy melihat bagaimana? Iya, Nyambung iya. nggak? Nyambung. Sangat nyambung. Tapi satu hal yang paling penting menurut saya, Mbak, ini jadi Apa satu itu? kesimpulan clue di sini, bahwa Ibu Megawati dan juga Pak Jokowi menginginkan, dan saya melihat mudah-mudahan dugaan saya kali ini Iya. sepakat untuk kader PDI Perjuangan. Oh itu kalau itu Iya, sudah pasti. iya, Kalau itu betul. sudah pasti. Artinya ini tadi membahagiakan semua orang yang hadir di situ. Kalau Mbak hadir tadi di situ semua sumringah. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi apa? Kalau menurut saya memang ibu ini dengan anak-anaknya, katakanlah ya, selalu dikatakan anak, nyambung. Iya. Jadi apa yang diinginkan anak-anaknya, dia baca. Jadi momentumnya ini kan Ya. 3 tahun belum. Betul. Tapi perlu kita ingat juga ada momentum di mana orang lain mendeklarasikan capres lebih dulu. Iya, Itu betul, juga betul. membuat suasananya Prof. menjadi. Egy, Iya, saya iya. udah nanya. Iya, iya. Ini serius ini. Iya. Saya yang dari partai-partai lain tidak Iya. ada. Saya udah nanya sama KIB, saya tanya, Iya. apa permasalahan KIB? Suara sudah cukup, kursi sudah cukup, Iya. calon ada, Iya. tinggal menentukan cawapres ya kan kira-kira begitu. Iya, iya. Kenapa Enggak juga. colek-colek juga? Oke. Iya. Nah begitu juga dari Gerindra dan PKB. Ada apa? Kok enggak ini? Saya nggak ngerti, kok nggak sepakat-sepakat? Maksud saya tadi tuh momentumnya ada 3 tahun kerinduan tidak Ya. bertemu Iya, iya, karena iya. COVID. Sesudah itu ada sesuatu yang baru. Betul. Yang Berkaitan dengan yang baru ini itu. sebetulnya tidak bertentangan dengan konstitusi kita karena gini, katakanlah koalisi ini sampai berapa? 20 Oktober 2024. Iya. Tapi pemilunya 14 Februari loh 2024. Jadi kapan pihak lain bisa Iya, iya, mencalonkan bisa mencalonkan atau itu. mendeklarasikan capresnya? Ya kan? Apakah sekarang terlalu cepat ataukah di tengah-tengah? Kalau bicara siapa yang lebih dulu ya, di samping teman-teman dulu saya ingat ada Panda, mungkin juga Eriko, kemudian ada Ketua DPD Sulawesi Barat, Iya, Agus iya, Sembujo, iya. waktu itu menyebut nama Pak Jokowi, Betul. tapi Nasdem termasuk ya waktu itu yang iya, saya ingat sekitar Maret 2014. Walaupun ada satu tanda waktu itu dari PDI Perjuangan, yaitu yang membacakan Dedication of Life 6 September 2013. Itu PDIP memberikannya kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah, jadi sebetulnya ada yang diusulkan juga oleh partai lain lebih dulu kalau mengingat sejarah. Tapi kenapa sekali ini
polanya ya, polanya. agak sesuatu, Iya, bahkan juga tadi secara khusus disebutkan, hei lihat polanya berubah. Jakarta loh, Iya. masih banyak orang di kolong-kolong. Siapa tadi yang dari Jakarta katanya kan, Ya, suruh tunjuk tangan. tunjuk tangan. Ini poin penting juga, Iya. ya untuk melihat kerinduan ditambah dengan di dalam dulu deh kami bereskan gitu, Iya. yang lain jangan ikut dulu. Karena tadi itu pernah ada pola yang sama di 2014, tapi kok pola yang sekarang ini jangan-jangan gara-gara kata antitesis. Oh, Prof. Egy, tidak terbaca. sebenarnya jujur Iya, Mbak, iya, ini iya, Prof. iya, Egy iya. ada di situ atau tidak? Ini kok bisa dibaca? Enggak, sebenarnya? saya kebetulan nggak ada. Saya tanya sama Iya, Ibu, Bu, iya. kenapa sih sebenarnya bisa seperti itu? Iya. Dia sampaikan begini, beliau sampaikan begini. Kok, apakah kita hanya berpikir hanya soal kemenangan presiden? Tuh. Oke. Apakah kita oke. hanya berpikir soal kemenangan partai? Ayah saya mendirikan PNI bertujuan dengan prinsip-prinsip yang di Pancasila. Apakah kita masih senang? Kita seolah-olah kita sudah berhasil, masih banyak orang yang belum berhasil. Jadi saya melihat begini, bagi ibu yang paling utama, kader-kader ini selesaikanlah dulu permasalahan di wilayahnya masing-masing. Oke. Memang betul, pasti belum bisa selesai secara utuh, secara sempurna. Tapi paling tidak rakyat melihat bahwa kader PDI Perjuangan ini layak dipercaya. Jadi siapapun yang nanti diputuskan, Disuruh ini turun- menurut saya, Prof. Disuruh PG. turun betul, Yes. Oh, iya, betul. jangan cuman Lagi-lagi kalau pamer mau harta iya. gitu-gitu. kalau Iya. mau tadi ada. dikaitkan dengan yang kedua ini, hanya itu yang bisa memperbaiki atau bahkan mengurangi teriakan perubahan. Iya. Ya. So, kalau saya begini, Iya kan? Prof. Egy. Saya mau Ya. taruh, Ada suara-suara itu saya mau ya. taruh di teorinya gitu. Iya. Karena begitu itu diperbaiki terus, Iya. teriakan perubahan akan menjadi Iya. turun. Walaupun sekali lagi, secara konstitusional nggak ada larangan loh Betul. untuk partai-partai lain Iya. mendeklarasikan lebih awal. Karena Betul. kan nggak masuk akal. Iya. Harus bersama-sama sampai 20 Oktober 2024. Iya. Pemilunya 14 Februari 14 2024. Iya. Ya kan? Iya. Bagaimana kalau Betul. sampai itu pun misalnya tidak terdapat persetujuan ketika Anda menyebutkan itu, oh kita nggak satu pendapat. Iya. Antitesis nggak boleh misalnya. Iya. Kan? Beda Nggak bisa kapal. Iya, beda Iya. kapal. Beda, bahkan ada yang Iya. mengatakan beda selera dan sebagainya. Itulah menurut saya tanyakan sama teman-teman itu. Artinya Anda ini semua menunggu PDI Perjuangan. Kenapa harus seperti itu? Kan begitu. Ini kan alam demokrasi. Justru sebenarnya harus ada keberanian untuk menyampaikan apa yang menjadi yang dipercaya oleh masing-masing partai. Kan masing-masing punya hak untuk memajukan hal itu. Nah, saya melihat konsepnya Ibu Ketua Umum berbeda. Kalau yang lain berpikir calon pemimpinnya dulu yang penting, baru Iya. cerita yang lain. Iya. Kalau beliau tidak. Konsep bangunan dasarnya dulu. Artinya begini, siapapun nanti kader PDI Perjuangan yang akan diberikan kepercayaan, dia harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan, paling tidak permasalahan Beres yang dulu ya. sederhana di masyarakat. Bahwa ada bukti. Ini sebagai contoh Pak Jokowi dulu. Kalau saya melihat itu, jadi bagaimana ibu dari mulai wali kota Pak Jokowi, tidak ada yang mencalonkan yang lain waktu wali kota loh, Prof. Egy. Iya, Hanya betul, PDI betul, Perjuangan, betul. karena beliau adalah pengusaha. PKS nggak ikutan. Tidak ikutan Iya, waktu iya. pertama. Oh yang kedua ikutan. Yang ya? menjadi wali kota. Uang yang kedua, ya. Iya. Yang pertama. Nah, beliau juga menginginkan, ini kan sebagai suatu apa ya, suatu pengalaman yang menarik, yang memang pantas untuk bisa diteruskan. Nah sekarang, kita harus sempurnakan. Anda mau jadi seorang pemimpin, buktikan dulu. Apa yang sudah Anda lakukan buat rakyat. Nah baru saya putuskan sesuai dengan kewenangan saya. Tidak banyak orang Oke, tidak banyak ya. orang yang melihat, tapi ada satu sisi lain Ya. yang tadi agak penting, yaitu bahwa tanpa PDIP, Pak Jokowi sebetulnya berat loh, kurang lebih begitu ya. Kasihan, Ya, kasihan. kasihan. Ada statementnya, Iya, iya. sebentar ya. Sebentar Nanti ya. ya. Kita tayangkan dulu ini Iya, iya, statementnya. boleh. Itu menarik bagi saya untuk melihat hubungan antara pencapresan dengan partai. Betul, Ya. betul. Karena sambil menunggu, Dikasih bintang tuh yo. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Oke. nah, dia. itu penting saya mau katakan begini. Hubungan pencapresan dengan partai itu bisa kita lihat pada apa yang selanjutnya diberikan oleh presiden terhadap partai. Ya. Kalau saya mau sampaikan di sini, ini Ya, ilmiah nih. iya. Memberi Iya, contoh begini, ada orang yang pernah menjadi presiden, tapi kemudian tidak banyak memberi sesuatu pada partainya. Pada partainya, iya, Partainya betul. kemudian menjadi turun Betul. dan tidak naik lagi di seluruh dunia lah. Nanti bisa cari Iya, contohnya di iya. Indonesia. Nah sebaliknya, Ibu tadi menekankan suatu hal yang baru nih. Jadi kalau Anda diusung,
Sesudah itu Anda berikan apa kepada partai untuk partai ini maju terus dan kemudian tadi Berkembang mencari gitu kesinambungannya. Ya, jadi itu poin penting. Dan Pak Jokowi tadi menerima itu loh. Dia tertawa dan Ibu Megawati gembira betul berhasil pesannya tuh get across gitu ya kepada ini poin penting gitu. Jadi kalau orang sekarang mau mencapreskan siapapun lah untuk koalisi ini segala macam pasti Harus akan ada sudah bisa pertanyaan. menyiapkan, bisa kasih apa. Jangan-jangan itu yang membuat ini deklarasi belum jadi-jadi juga. Belum bungkus ya? Ya, sementara kalau Apakah demikian? Kalau saya sih menilai ya, tentu apa yang disampaikan Prof. EG ada dasarnya. Tapi kalau saya sebagai kader PDI Perjuangan melihat, memang Ibu tidak memberikan begitu saja. Ini menurut saya. Iya, iya kan? Bahwa Iya, ada iya. proses Betul. yang harus dilalui. Nggak usah jauh-jauh, mungkin bagi orang lain ya silakan saja. Tapi bagi saya pribadi, proses-proses itu berjalan. Dan beliau itu menyampaikan, kamu tuh ini yang masih kurang, ini yang apa. Nah ini harus kamu perbaiki. Artinya begini, di dalam berbicara sama beliau itu, kalau kita membawakan selalu berpikir dari sisi negatifnya, ya pasti kita tidak akan bisa maju. Tapi kalau kita menganggap itu sebagai satu apa challenge, satu tantangan, pasti kita akan capai hal itu, Mbak. Dan itu kami melihat sebagai katakanlah ini ya, jangan kita katakan laboratorium, tapi sebagai bukti empiris Pak Jokowi. Dan saya melihat tadi itu, saya sendiri sangat terharu, bisa nyambung betul. Dan kalau ini terus, Pak Egy, wah ini luar biasa nih. Saya nggak bisa bayangkan. Salah satu ini. catatan tadi nyambung-menyambung itu adalah mengingat-ingat tokoh-tokoh di masa lalu. Iya, betul, Ada betul. Mangara, Syah, Betul. Tasdi. Iya, Cuma betul, Tasdi betul. kemudian Iya. keluar dari PDIP ya, walaupun perjuangannya hebat sampai menjadi bupati. Tapi secara khusus saya mau mencatat nama FX Rudi tadi. Betul, Siapa betul, itu? betul ya, Yang iya, diberikan apa itu sesuatu yang disampaikan ini tokoh suka berantem dulu Iya, iya. gitu ya. Maunya ribut. Prof. Ege, bahwa ibu itu tidak masalah. Iya. Bahkan tadi pada waktu pertama menyampaikan Bang Komar. Iya, iya, betul. Bang Komar Watubun, orang ya. yang tapi dijadikan beliau sebagai ketua Iya. Dan ketua khusus bidang Betul, ketika betul. menyebut Iya, nama-nama itu kehormatan. tadi agak ini loh, agak apa terharu Iya, seperti iya. mau menangis. Iya. Personal memang, Iya. personal. Saya mau melihat dekatnya. gini, belum berapa lama kan seakan-akan ini Mbalelo ya. Iya, Artinya iya, selalu betul, betul. memperjuangkan Ganjar. Betul, Tapi iya. dengan ini kan menjadi sambung Udah, tadi. iya. Jadi ada 3 harapan yang hidup. Harapan Budi Putro dan kawan-kawan ternyata masih hidup dengan Perhimpunan Orang Merdeka. Tapi kalau melihat siapa yang di kantong, sayangnya kita nggak punya privilege untuk melihat yang di kantong. Iya, Pak Jokowi iya. sudah. Betul, betul. Berbasis hari ini dengan mengatakan saya tidak akan membawa Anda ke dalam sumur gitu ya. Ada pemahaman survei, Ya. ada pemahaman siapa yang unggul kalau orang mendeklarasikan. Bahwa dan- semuanya diputuskan dengan pertimbangan yang Ya, ini tadi. betul-betul Ya. saintifik. Tapi Mbak, saya boleh tanya Prof. Iya. Egy. Kalau menurut pendapat Prof. Egy sebagai ahli, sebagai profesor, apakah dalam hal ini nanti keputusan itu pasti nyambung antara Ibu dengan Oke, Pak oke. Jokowi? Oke, Ya, dijawab nanti. Aku iya. udah dikasih tahu suruh stop dulu. Ini kayaknya kalau ada kopi pisang goreng makin mantap Makin ya. mantap ini. Tetap bersama kami di Prime News. Bu Risma pernah bilang sama saya, Bu Risma kalau datang ke saya pikir kita mau ketawa-ketawa, nggak nangis. Bu, iki piye to yo Bu yo, iku ternyata kok kemen yang soro Bu, nangis ya. Saya nangis no, karena saya ya perempuan. Karena dia bilang, Bu, karena saya bilang, Bu itu yang di kolong-kolong jembatan tuh mbok yo diliati ngopo to yo. Pokoknya kalau mereka itu tolong dong diangkat, ditaruhlah di tempat yang lebih sewajarnya. Ini di Jakarta nih banyak loh. Coba dong, apa kalian nggak punya perasaan ya? Kalian nggak punya rasa iba ya? Hah? Yang dipikir hanya bagaimana saya mau kaya, bagaimana saya mau jadi ini, tapi terus itu untuk berkuasa. Nah, kalau itu maaf dengan segala hormat, lebih baik mundur dari PDI Perjuangan. Iya, masih kita membahas. Sepertinya itu akan nyambung dengan yang ingin disampaikan oleh Prof. Egy nih. Ya, saya mau mengatakan tadi bahwa ini ada perjalanan masa lalu. Iya. Jangan sampai kalau satu partai sedang berkuasa, ruling party lah ya ini kan. Iya, iya, ruling party. Kemudian
karena bisa menjabat atau kemudian banyak privileges yang keistimewaan-keistimewaan yang didapat karena sedang berkuasa ya. Itu kan serta-merta adanya gitu. Nah, itu kemudian membuat lari dari jiwa sesungguhnya sebagai partai yang sangat memperhatikan wong cilik. Jadi langsung menyebutkan tadi gak iba kalian lihat di kolong-kolong jembatan, walaupun Jakarta tadi yang khusus disinggung ya. Nggak tahu, Anda silakan interpretasi. Tapi kemudian yang saya ingin katakan sambung dengan tokoh-tokoh sebelumnya sambil mengingatkan ke depan karena ini ingin mencetak hat-trick. Gitu ya. Ke depan itu jangan berbasis ingin menjadi kaya, jangan berbasis ingin cepat duduk di kekuasaan tertentu, apakah legislatif ataupun eksekutif. Tapi ideologi partai, khususnya menceritakan perjalanan Bung Karno itu tadi, dan bagaimana Bu Mega terlibat di dalamnya, itu tetap menjadi sesuatu yang penting. Dengan demikian saya mengatakan tadi, tetap ada 3 peluang yang hidup jadinya. Yang pertama, Perhimpunan Orang-Orang Merdeka, Budi Adiputro ada di mana gitu ya. Lalu yang kedua, pencalonan Ibu Mega ya. Yang kedua tadi ya, survei-survei mengatakan karena kita berpatokan pada kata-kata tidak akan membawa ke sumur, artinya tidak akan membawa ke sesuatu yang mungkin secara hitung-hitungan rasional kalah dari yang lain, nggak mau gitu. Tapi yang ketiga tadi, orang akan menyatakan juga dengan menyebut kesetaraan perempuan, lebih banyak perempuan-perempuan yang harus tampil, bahkan menyebut secara khusus cucu-cucu. Saya dipanggil Mumu katanya. Saya tuh punya cerita lucu tuh kalau ketemu dengan Bu Megawati dulu. Dia menceritakan bagaimana cucu-cucunya yang tadi diperkenalkan itu suatu saat pernah memanggilnya gini, Mumu gitu ya. Ada Mumu di televisi, ya kan? Ternyata itu acara saya Republik Mimpi dulu gitu. Jadi bukan Megawati yang asli. Itu Megawati yang dalam tanda petik Megawati KW-nya lah untuk sebuah. Jadi Bu Mega itu bilang sama saya pernah. Jadi saya ingin menggarisbawahi untuk demokrasi, saya percaya betul Bu Megawati karena pernah bilang ke saya, kalau Effendi kalau tanya saya apakah acara-acara seperti itu saya suka, sebagai orang Jawa saya kurang suka. Ya kan? Tapi kalau untuk demokrasi, Anda kan ahlinya, Anda anggap penting, jalan terus katanya. Sambil menceritakan, memperkenalkan cucu tadi yang manggil Mumu itu. Coba bayangkan dia dipanggil, diajak ke televisi, Mumu ada Mumu di televisi. Padahal itu yang KW gitu ya. Nah, ini tadi juga memberi peluang pada mereka yang ingin mengajukan Mbak Puan Maharani untuk menjadi capres. Nah, sekarang persoalannya adalah di luar PDIP. PDIP tentu saja memperhitungkan ideologi tadi, disebutkan Partai Wong Cilik, turun bekerja, ditambah satu lagi, yaitu apakah tepat waktunya untuk menampilkan anak biologis. Kan boleh dong orang berharap demikian. Saya rasa sekarang tergantung dari lawan-lawan di luar sana. Apakah betul nanti ini Februari ini dan memang saling sudah akan ada deklarasi kan? Atau ternyata kita memang menunggu sampai 1 Juni. Mungkin tempatnya tidak di GBK, atau Piala Dunianya pindah dari GBK gitu, ya kan? Ini siapa yang bisikin gitu? Harusnya Eriko bisikinnya. Enggak Bu, jadwal itu 20 Mei sampai 11 Juni GBK dipakai. Tapi kan bisa di Jakarta International Stadium. Bisa. Jadi itu bisa. Pertandingan itu tadi maksudnya. Pertandingannya harus persetujuan FIFA. Nanti kita lihat ya. Tapi maksud saya ada yang bisikin Bu, nggak bisa Bu lapangan. Tapi kalau saya lebih memperhatikan tanggalnya. 1 Juni bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Betul. Dan itu Juni kan bulan Bung Karno. Semua tahu. Jadi momennya sepertinya akan awam ya. Kalau awam melihatnya, wartawan melihatnya, ini kayaknya Juni deh gitu. Jadi ketika kita semua di prank hari ini, wartawan sebagai langsung kejutan, kalkulasi. Oke, ini kira-kira apa gitu. Dalam dan luar negeri loh, 150 wartawan dalam dan luar negeri menunggu. Bang Riko, nah Bang Riko, tapi kalau misalnya dilihat dari beberapa analisis yang muncul gitu kan, dan sebenarnya juga dari pernyataan Bu Mega tadi, yang sebenarnya ditujukan untuk internal, tapi kemudian sekarang sudah mulai ada beberapa ya tidak secara langsung di media, tapi misalnya di media sosial ada teman-teman dari partai lain yang sudah merespon itu. Bang Eriko pasti sudah tahu. Apa sebenarnya apakah memang betul ada pesan yang memang ingin disampaikan Bu Mega kepada rekan-rekan sesama ketum partai lain? Begini, ini dari saya saya tidak menanyakan, tapi melihat dari apa yang disajikan oleh Ibu dan apa yang ditunjukkan. Beliau ingin merubah mindset. Walaupun belum tentu ini bisa diterima oleh yang lain.
bahwa sebenarnya sebelum kita bicara keluar, kita harus menyelesaikan dalam kita dulu. Harus menyelesaikan basic kita dulu. Bangunan kita harus kuat dulu. Ya kalau minjem Prof. EG, ya fondasinya harus kuat dulu. Artinya internal kita juga harus kuat. Supaya apa? Kan ini kan nanti akan menentukan pemimpin tertinggi di bangsa ini. Betul. Yang akan dilihat oleh seluruh masyarakat. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu mengejawantahkannya, itu kan perlu proses. Betul. Jadi kalau kami, Prof. EG, diajarkan, tidak ada sesuatu yang instan, Mbak. Nggak ada. Anda harus teruji. Bahkan kalau mau jadi ini menurut Ibu ya, mau jadi menteri atau mau jadi gubernur, Anda paling tidak harus jadi anggota dewan dulu. Apakah itu DPRD tingkat 2, apakah DPRD tingkat 1. Dan sekaligus Anda juga harus mengurus partai. Tadi dalam diskusi kami juga di kendaraan, beliau sampaikan bahwa partai ini juga harus siap secara strukturnya. Dan inilah yang sekarang dibangun. Bukan hanya bangunan fisik kantor, ya sudah hampir semua Prof. EG. Tapi juga mental orangnya. Nah, mental orang ini dilihat dari mana? Mau bekerja bukan hanya karena soal mau sisi finansial, mau sisi kekuasaannya. Siapa sih yang nggak ingin berkuasa? Tapi bagaimana cara kita mengambil kekuasaan itu atau merebut kekuasaan itu bukan dengan segala strategi yang tidak perlu. Tetapi menunjukkan kepada rakyat, ya memang Anda pantas untuk diberikan kekuasaan itu. Nah, itu yang Ibu mau sebenarnya. Dan ini yang seharusnya dipertontonkan atau katakan diajukan kepada masyarakat banyak. Jadi jangan lagi, ini calonnya, ini baru kita cerita programnya apa nanti. Nah, tadi kan juga Pak Jokowi kalau kita lihat Prof. EG jelas menyajikan mengenai IKN. Dan jelas beliau mempunyai keinginan pemimpin berikutnya dari bangsa ini harus berani menghadapi sesuatu yang tidak adil. Seperti penekanan-penekanan dalam tatanan dunia, ancaman real resesi. Berarti kan Pak Jokowi dengan Ibu Mega nyambung. Ibu Mega sudah menunjukkan ya, tidak bisa diancam dulu mengenai Umar Bashir. Itu jelas beliau bertahan ya harus diadili di sini. Ini agak ke premis yang pertama lagi tadi ya. Tapi bukankah nggak apa-apa juga. Bukankah seorang pemimpin menurut Ibu Ketua Umum kepada semua siapapun kadernya nanti yang ditunjuk, memang harus membuktikan keteguhan hati ini. Dan Pak Jokowi menyambut itu. Itulah yang saya ingin tanya Prof. EG, apakah ini sudah betul-betul Saya harus memberi beberapa catatan. Yang pertama yang pertama sekali lagi ini memberi kesempatan pada orang luar untuk menyatakan segala macam persepsinya. Terlalu membanggakan diri sendiri, feodal, dan lain-lain lah gitu ya. Ingin kembali berkuasa dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat sebagai sebuah pertemuan keluarga besar, artinya Anda harus menempatkan diri jadi orang yang duduk di sana, yang datang dari mana-mana. Saya kebetulan sempat juga main bola sama mereka ketika mereka kumpul-kumpul di Buperta sana. Kami lagi main bola, mereka minta ikut main bola. Dengan Satgas Cakrabuana itu Prof? Mereka datang dari mana-mana, saya nggak tahu nama Satgasnya. Tapi mereka main gitu, saya melihat bahwa mereka menikmati betul camping di Buperta itu dan tadi. Jadi mudah-mudahan kita mau menempatkan diri jadi mereka yang menikmati. Cuma di lain waktu mudah-mudahan jangan terlalu panjang. Jadi mungkin harus ada orang yang dari belakang kasih tahu juga kode sedikit. Nanti Ibu Meganya justru bisa melucu. Sudah ada yang ngingetin saya tuh terlalu panjang bisa. Jadi jangan terlalu panjang. Tapi yang saya catat bagus luar biasa yaitu menurut saya tidak ada penekanan tentang reshuffle tadi. Itu penting. Karena saya ada elit-elit yang bicara tentang reshuffle. Mungkin itu bagiannya ya untuk mengingatkan dalam persaingan sekarang. Cuma Ibu ingin mengatakan hak prerogatif saya adalah mandat yang diberikan untuk menentukan calon presiden dan kapan waktunya. Sedangkan reshuffle itu prerogatifnya Pak Jokowi. Tapi tadi Prof udah dijawab kristalisasi antara Ibu dengan Pak Jokowi. Setuju nggak? Iya, itu saya setuju. Setuju ya. Dan itu diakui oleh Pak Jokowi, bukan saya, karena saya nggak tapi Pak Jokowi dengan kalimat-kalimatnya mengatakan bahwa itu sudah ada di kantong. Ada sedikit perubahan loh dalam kalimat Pak Jokowi. Hari ini mengatakan, terima kasih Bu Mega tidak gerasa gerusu. Dalam kesempatan lain Pak Jokowi bilang gini, ini kok rangkulan mulu, kok nggak segera menyatakan siapa calonnya. Tapi hari ini kita lihat berubah. Jadi artinya Bapak Joko Widodo ketika berada dalam keluarga besarnya dia berubah. Jadi ini ada di internal, memang dia berubah. Kembali ke dalam dirinya Dan memangnya sepertinya sudah happy juga dengan pilihannya di kantor. Sebelumnya dia bilang kan, tiap hari rangkulan mulu, enggak deklarasi. Semoga cepet-cepet deklarasi gitu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah datang ke studio, kita sudah berbincang
hangat ini perbincangan yang jujur saya juga rindukan bertemu seperti ini. Semoga bisa Sama, semakin Mbak. sering. Benar. Terima kasih Bang Eriko Sotarduga Sama-sama. sudah hadir. Prof, terima kasih Ya, banyak kita dapat sudah hadir. merasakan dari yang langsung hadir di sana Iya, tadi ya. betul sekali. Terima kasih sekali malam hari ini sudah berdiskusi. Bisa disampaikan bahwa kita tunggu kejutan lainnya. Oh iya, Gitu ya. iya. Oke.